Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita belajar mata pelajaran PJOK. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, kita baca doa dulu. Doa dimulai. Nah, hari ini kita sudah masuk di bab 3, yaitu atletik. Kita masuk di bagian 1, yaitu pengertian atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi jalan, lari, lompat, dan lempar. Kata atletik berasal dari Yunani, yaitu athlon, yang berarti kontes atau perlombaan. Yang termasuk cabang olahraga atletik, yang pertama jalan, kedua lari, ketiga lompat, dan yang keempat adalah lempar. Yang pertama yang kita bahas adalah jalan cepat. Gerak cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak putus. Kita akan membahas tentang prinsip dasar jalan cepat. Yang pertama adalah teknik start. Start pada jalan cepat dilakukan dengan berdiri, yaitu peserta berdiri di belakang garis start dengan posisi kaki melangkah depan belakang. Yang kedua adalah teknik berjalan. Teknik berjalan dalam jalan cepat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah togok. Saat bergerak maju, badan cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Bagian B adalah gerakan lengan. Yang pertama, bahu rileks. Yang kedua, ayunan gerak lengan yang wajar. Selanjutnya, bagian C adalah gerakan kaki. Yang pertama, gerak dorong dari kaki ke belakang. Yang kedua, kaki bergerak ke depan dari tumit, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Yang ketiga, meletakkan kaki dengan mudah atau ringan. Dan yang keempat, gerak kaki mendatar bukan melompat. Bagian D, gerakan pinggang. Yang pertama, sendi panggul baik yang fleksibel. Yang kedua, berjalan pada garis lurus. Yang ketiga, berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul. Bagian E adalah teknik finish. Tidak ada teknik khusus untuk memasuki garis finish di sini. Umumnya dengan jalan terus hingga melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Selanjutnya adalah bagian 3, aktivitas pembelajaran jalan cepat. Bagian A, aktivitas pembelajaran jalan cepat pada lintasan lurus. Cara melakukannya adalah nomor 1, berjalan sepanjang lintasan dan upayakan agar telapak kaki mengikuti sebuah garis lurus. Yang kedua, menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan jangkauan langkah maupun kecepatan. Yang ketiga, berkonsentrasi pada gerak sebelah kaki dalam tahap penarikan dengan menancapkan tumit pada tanah dan berkonsentrasi pada gerak tersebut oleh kaki yang lain. Kemudian perhatikan kedua kaki. Seperti pembelajaran 3, tetap berkonsentrasi kaki pendorong. Lakukan pembelajaran di atas berulang kali, pertama dengan satu kaki, kemudian dengan dua kaki. Selanjutnya bagian B, aktivitas pembelajaran jalan cepat pada lintasan berkelok-kelok. Buatlah lapangan dengan memberi tanda pada jarak 2 meter sebanyak 10 tanda untuk masing-masing lintasan. Jumlah lintasan bisa disesuaikan dengan jumlah siswa. Adapun pelaksanaannya, yang pertama, setiap siswa yang ada di setiap lintasan harus melewati tanda-tanda tersebut dengan berjalan kaki biasa dan harus melewati tanda tersebut dengan berjalan kaki cepat. Bagian 4 adalah hal-hal yang perlu dihindari dan diutamakan dalam jalan cepat. Bagian A, yang perlu dihindari dalam jalan cepat. Yang pertama, kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah. Yang kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. Dan yang ketiga, langkah terlalu pendek. Selanjutnya, bagian B adalah hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, pelihara lutut tetap lurus pada saat atau fase menumpu. Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Yang ketiga, cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Yang keempat, gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Dan yang kelima adalah lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang.
Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Jangan lupa fotokan atau dokumentasikan saat belajar lalu kirim ke gurumu. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.